Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tasdin kita. Adik semua, langsung aja kakak akan sharekan materi selanjutnya terkait mat far'i yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Jadi meneruskan materi yang sebelumnya sudah kakak jelaskan ya, terkait mat dimana terbagi menjadi dua, ada mat far'i ya, kemudian juga ada mat asli dan mat far'i. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mat lazim kilmi mukhaffaf. Apa sih yang dimaksud dengan mat lazim kilmi mukhaffaf? Yaitu bertemunya huruf mat dengan huruf bersukun dalam dua kata ya, panjangnya 6 harokat, juga boleh dibaca dengan tashil ya. Jadi mat lazim kilmi mukhaffaf ini adalah bertemunya mat ya, huruf bersukun dalam dua kata ya, seperti ini ya. Jadi ini terdapat hanya beberapa tempat ya, hanya ya sangat sedikit atau jarang sekali ya, seperti ini. Jadi bertemunya mat dengan huruf bersukun di sini ya, maksudnya sukunnya di sini adalah ini sukun. Kakak akan tunjukkan, nah sukunnya ini adalah ini matnya ya, kemudian ini ada sukun, maka wajib dibaca sepanjang 6 harokat ya. Kakak contohkan, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun ya, begitu juga dengan ini ya, sama kurang lebih seperti itu. Kemudian berlanjut pada mat berikutnya adalah mat lazim harf mutsaqal atau musyba ya, yaitu mat dari huruf potong pada pembuka surat atau fawatih suar yang pembacaannya dengan nama hurufnya diidghamkan panjangnya 6 harokat ya. Jadi pada mat ini adalah sering terjadi pada huruf-huruf fawatih aswar ya, dimana huruf-hurufnya itu ada ini nun, qaf, sha, ain, sin, lam, kaf, mim, disingkat naqasa asalukum ya. Ini wajib membacanya seperti konsep ketika kita mengucapkan huruf tanpa diberi harokat. Jadi ketika baca ini nun, qaf nggak boleh dibaca naqasa, nggak boleh ya. Jadi nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim ya, seperti ini. Jadi ini sering sekali di surah-surah di ayat di pembuka ayat ya, terkait dengan huruf-huruf fawatih ashar. Jadi seperti ini nun ya, wal qalami wa ma yasturun, seperti itu. Ini juga alif lam mim, masing-masing wajib 6 ya lamnya, karena ini termasuk ini mat lazim harf mutsaqal, lamnya 6 harokat. Kemudian mimnya juga di sini sepanjang 6 harokat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mat lazim harf mukhaffaf ya. Ini adalah seperti tersebut di atas kurang lebih ya, tetapi pembacaannya dengan izhar atau ikhfa, panjangnya juga 6 harokat. Nah, jadi yang dimaksud dengan izhar atau ikhfa di sini adalah ini ya. Jadi tidak semua dibaca kaf, ha, ya, ain, shad, bukan ya. Jadi kaidahnya adalah mad lazim harf mukhaffaf di sini ha di sini dan ya ini menjadi idhar, dan di sini dibaca panjang hanya 2 harokat atau mat apa? Untuk 2 harokat mat tabi'i, betul, mat tabi'i. Jadi ini kafnya sepanjang 6 harokat. Kemudian ha ini 2 harokat ya, 2 harokat, ain 6 harokat kembali, shad dan shadnya 6 juga ya. Maka akan kakak contohkan kaf ha ya ain shad ya. Jadi di sini harus dibedakan ya, mana yang harus didengungkan, mana yang harus idhar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh ini ya. Kakak akan contohkan ain sin qaf
kenapa dia harus apa ya? Seperti ada dengungan ya terkait pada huruf ini. Jadi seperti ini. Kafnya ini tetap dia sebagai huruf awal fa Fatihah suara yang sudah kita bahas ini tadi ya. Kemudian hanya ini tetap ya seperti biasa mad tabi'i. Nah, kemudian ketika ain ke sin ya. Ain ke sin, maka bacanya harus mendengung. Ain sad. Karena sejatinya ini adalah seperti ini, Dek. Ya. Ain. Nah, ketika nun di sini ujungnya ini ya. Nun bertemu dengan shad, maka hukumnya adalah dalam tajwid ikhfa, betul, harus dengan dengung dan samar-samar. Maka harus didengungkan dan samar-samar. Ain sad. Nah, begitu juga dengan ini. Ketika ain ya. Ain. Nah, bertemu dengan sin. Jadi pada akhir ujung kata itu dan nun bertemu dengan sin, maka dia termasuk ikhfa, betul, harus mendengung dan samar-samar. Ain sin qaf. Begitu juga dengan ketika sin bertemu dengan qaf, karena sejatinya sinnya seperti ini harusnya ya. Mohon maaf ya, bisa terlihat ya. Nah, sin. Jadi ujungnya tetap sama, ada nun mati bertemu dengan huruf berikutnya adalah qaf, maka dia termasuk ikhfa juga. Jadi sin qaf. Jadi ketika perpindahan dari sin ke qaf ini harus ada ikhfanya atau dengung dan samar-samarnya, seperti itu. Baik, selanjutnya langsung saja pada mad berikutnya. Nah, ini ya. Jadi jika dibaca jadi huruf-huruf tersebut adalah yang mad tabi'i yang seperti ini tadi ya. Ini tersusun atas huruf-huruf ha, ya, ta, ha, ra. Pokoknya adik ingat saja kalimat ini, ayat huruf ini. Insyaallah dia termasuk yang mad tabi'i ya. Ha, ya, tidak ada ha, ya, ta, ha, ra itu tidak ada. Insyaallah dia akan menjadi posisi yang seperti ini, menjadi mad tabi'i ya. Disingkat dengan hayyun tahura ya. Maka dia akan menjadi huruf-huruf yang diberikan mad tabi'i seperti itu. Panjangnya hanya 2 harokat, seperti ini kasusnya ya. Oke, selanjutnya adalah mad arid lis sukun ya. Apa itu? Yaitu mad tabi'i yang diikuti huruf dimatikan karena dibaca waqaf. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 ya. Jadi kita sering ketika di akhir ayat ya, ini ada tanda bulat, maka itu termasuk dari mad arid lis sukun. Maka panjangnya itu sebetulnya boleh 2, 4 atau 6 ya. Intinya harus konsisten. Jika di awal a'udzubillahi minasyaitonirrajim 2, bismillahirrahmanirrahim 2, maka seterusnya harus 2 ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, hanya 2. Ketika panjang boleh alif lam mim, kita pakai keempat ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu ya. Intinya harus konsisten. Jika kita di awal menggunakan panjangnya sepanjang 2, maka 2, 4, 4, 6 dan seterusnya sampai shadaqallahul adzim ya. Ini contohnya sangat banyak. Jadi semua pasti sudah paham ya. Oke, intinya dia terletak pada akhir ayat dengan tanda bulat. Oke, selanjutnya adalah mad badal. Apa sih? Mad badal adalah pengganti dari huruf yang semulanya hamzah sukun yang dihadapannya panjangnya 2 harokat. Nah, seperti ini ya. Jadi sebetulnya konsepnya amanah, kita kan sering mendengar ya, amanah. Ini adalah konsep awalnya ada a bertemu dengan hamzah yang bersukun. Mana sebetulnya ya. Maka konsepnya jika seperti ini akan berganti menjadi seperti ini. Mana panjangnya hanya 2 harokat pada kalimat ini ya. Nah, ini contohnya kembali lagi. Ya, harusnya imana menjadinya imana. Uktu menjadi utu, seperti itulah. Nah, contohnya penerapannya pada surah Al-Qur'an seperti ini.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Ya, misalnya an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah. Ya, seperti itu ya konsepnya ya. Insyaallah sudah sangat mudah dan sangat masyhur sekali di surah-surah Al-Quran, banyak sekali ya. Selanjutnya adalah mad iwad. Apa sih mad iwad? Mad iwad adalah pengganti fathah atau tanwin selain tak marbutah di sini ya. Ketika diwakafkan dengan membaca fathah saja sepanjangnya 2 harokat. Nah, ini sering sekali adik-adik perlu diperhatikan bahwasanya ketika di akhir ayat ya ada tanda seperti ini. Kan kebanyakan kita membaca dob ya. Ujungnya tidak dibaca ya. Ujungnya tidak dibaca. Seperti ini kadang alan nari hud ya. Padahal kalau seperti ini dia termasuk mad iwad ya. Dia diberi harokat fathatain, maka wajib tetap dibaca panjangnya hanya 2 harokat. Contohnya wal adiyati dhabha. Kemudian di sini atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Jadi bukan huda tapi huda, 2 harokat saja. Huda, huda, enggak boleh panjang-panjang. Seperti ini juga ya. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya, tidak boleh wanisa. Nisa aja ya, tapi harus tetap dibaca 2 harokat ujungnya panjangnya karena ini termasuk mad iwad. Selanjutnya adalah mad tamkin. Nah, ini panjangnya 2 harokat jadi tidak diidghamnya. Nah, seperti ini ya konsepnya ya. Alladzi yad'ul yatim ya. Ketika ujungnya dia berharokat ya sukun atau di sini dia waw sukun. Amanu ya di sini ya. Pokoknya dia ketika ya sukun dia selalu diawali dengan huruf yang berharokat kasrah, sedangkan yang dia waw sukun maka sebelumnya pasti itu berharokat dhammah seperti itu. Nah, seperti ini juga hayyitum ya, selalu ya. Jadi sebelumnya kalau ya kasroh, kemudian selalu kasroh. Selanjutnya adalah mad lain. Apa sih mad lain? Waw atau ya sukun yang didahului fathah dibaca lunak dengan mad 2 harokat dan dibaca bila dibaca waqaf panjangnya 24 sampai 6 ya. Seperti ini. Alaihim, jadi didahului fathah ya. Ini ya cuma didahului huruf yang berharokat fathah. Alaihim al-mautu Quraisyin, dia hanya 2 harokat saja ya. Berbeda nanti ketika waqaf ya. Khauf. Nah, ketika ini waqaf atau ada tanda bulat di sini ya di akhir ayat, itu boleh 2, 4 atau 6 ya. Min khauf kita pakai 4 boleh. Nanti di setiap waqaf atau di setiap ujung ayat itu wajib 4, boleh 2, boleh 6. Intinya harus istiqomah seperti itu ya. Kita contohkan lagi di sini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim ya. Seperti itu, di ujungnya berharokat kasroh. Ini mirip ya contohnya dengan ketika kita azan, khususnya cowok ya, azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Di sini kan naum ya. Maaf, sini aja. Di sini ya. Naum, maka ini termasuk dari hukum mad lain ya. Naum ya, karena diawali awalnya huruf yang berharokat kasroh, fathah, mohon maaf. Kemudian ada waw ya, waw seperti ini. Dan ujungnya diwakafkan ya. Ini bilang ya, kalau dia
diwakafkan, maka dia panjangnya 24 atau 6. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah ketika di Mekah itu salatu khairum minan naum. Nah, itu dia memakai 2 rakaat saja. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia itu memakai 6. Salatu khairum minan naum. Ya. Intinya yang penting jangan terlalu dayu-dayukan. Nanti bukannya bangun malah ketiduran seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ya, ini insyaallah bisa difahami saja sendiri. Jika kurang paham maka bisa ditanyakan. Ya, ini apa ya? Berikut ini contoh hak bukan domir, tetap dibaca pendek ya di sini. Nah, ini kan kebanyakan ya ketika membaca ini la illam yantahi lanasfa'am ya. Tidak usah, maka kita fokuskan pada bacanya. La illam yantahi lanasfa'am ya. Nah, seperti itu karena dia haknya tidak diberi ujungnya ya sukun seperti itu. Ini juga nafqahu kathiran ya. Jadi tidak perlu dipanjangkan nafqahu kathiran ya. Kita ikuti saja petunjuknya seperti itu, mengikuti kaidah-kaidahnya. Kemudian selanjutnya adalah mafsilah qasirah, yaitu hak dhamir bila didahului huruf berharokat panjangnya 2 rakaat. Nah, ini ya. Jadi hak di sini hak dhamirnya adalah diawali dengan huruf yang berharokat. Nah, di sini ada harokat kasrah, kemudian fathah, ya. Maka dia panjangnya 2 harokat. Wabihi nasfahu, yang sering kita lihat di sini apa? Dhammah terbalik. Maka diwajibkan untuk panjangnya 2 harokat. Ya. Innahu kana tawwaba, seperti itu ya. Maka ini insya Allah kalau di Al-Quran sudah ditandai dengan dhammah yang terbalik, kemudian haknya di bawah ya, ada tanda panjang seperti ini ya ke bawah, maka itu panjangnya hanya 2 harokat, tidak boleh 4 atau 6 ya, wajib 2 saja. Kemudian selanjutnya adalah mafsilah tawilah. Apa sih itu? Yaitu hak dhamir bila dahulu huruf berharokat dan berhadap hamzah berharokat, panjang berlaku di Indonesia adalah 4 sampai 5 harokat. Nah, seperti ini ya. Hak dhamir seperti yang kita jelaskan tadi, hak dhamir di sini cuma dia didahului huruf berharokat dan berhadapan hamzah. Di sini selalu ada hamzah deh ya. Nah, di sini juga hamzah. Maka yang seperti ini adalah termasuk mafsilah tawilah. Maka panjangnya boleh 4 sampai 5, tidak boleh 2 seperti ini tadi ya, tidak boleh. Karena dia di hadapannya adalah huruf hamzah. Ya. Maka di sini harus 4 atau 5, mayoritas di Indonesia seperti itu. Lahu akhladah allam yarahu ahad. Nah, itu juga 4. Juga 5. Lahu akhladah allam yarahu ahad. Intinya harus istiqomah betul. Di sini di dalam huruf mat, tapi hak dhamir dibaca mat silah. Nah, kalau ini ya didahului dia bukan berharokat di sini setelah haknya ini bukan hamzah, maka tetap dia termasuk mat yang tadi ya. Mat silah qasirah. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini jika berharokat bukan mat dan bukan sukun, tetapi hak dhamir tidak dibaca mat silah. Nah, seperti ini. Ya radallahu, walaupun dia berharokat fathah sebelumnya, kemudian hak, dia tetap termasuk mat biasa ya. Intinya diikuti saja kaidah-kaidah yang ada pada Al-Quran mushaf Utsmani yang itu cetakan Kemenak, yang insyaallah sudah sesuai. Seperti ini adalah konsep-konsep atau dasarnya agar adik-adik semua memahami bagaimana ketika dibaca panjang atau tidak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kakak sharekan. Terus dipelajari, tetap belajar, dipraktikkan. Teori ini hanya jangan sebatas teori, tapi langsung coba dipraktikkan walaupun sedikit deh ya, walaupun sedikit, insyaallah dengan keistiqomahan adik-adik semua diberi pemahaman oleh Allah SWT, dilancarkan untuk kegiatan pembelajaran sehingga diberikan pemahaman hingga nantinya adik bisa mengajarkan kepada orang lain. Allahumma amin. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.